Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, coba dipimpin berdoa dulu ya. Nah, silakan dipimpin berdoa Tiara. Tim silent. Okay. Are you ready to pray? Yes, I am ready. Let's pray. Begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Kepada Bu Guru hormat, selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Saya kenapa belum? Kesiangan. Oke. Alhamdulillah ingatkan ya, sebelum berangkat ke sekolah kalian harus sarapan terlebih dahulu. Kalau kalian nggak sarapan, kalian lapar, bisa nggak nanti bisa berpikir sendiri? Pikirannya nanti lapar terus gitu guys. Nah, oke. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai tidak absen terlebih dahulu ya. Tiara, Galindra, Riva, Sarsi, Febriana, Delia, Aruf, Rina, Sarsi, Sarsi sudah. Kemudian Tika, Keke, Naila, Bella. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Kemudian kita jaga kesehatan. Karena ini sedang panas-panasnya di bulan Agustus. Dikurangi minum esnya, ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tentunya kan kemarin Bila sudah menyampaikan ya tentang siklus air, kemudian tapi ini lanjut nanti dampak air bagi kehidupan itu apa saja. Betul ya? Oke, sebelum kita pembelajaran kita terus semangat terlebih dahulu biar kita semangat untuk hari ini, ya. Terus semangat. Oke, luar biasa sekali. Ini kayaknya sudah pada sarapan semua, sudah kenyang ini kayaknya. Nah, ya, pada pagi hari ini kalian masih ingat tentang siklus air? Masih ya? Nah, itu dulu sudah pernah diajarkan. Nah, nanti kita belajar tentang siklus air, jenis-jenisnya dan juga pentingnya air di kehidupan. Nah, sekarang Bu Ilia tanya, manfaat air itu apa saja sih? Untuk minum, terus kemudian apa? Untuk mandi, apa lagi? Air yang kalian gunakan setiap hari itu untuk apa saja? Untuk makan, untuk minum, kemudian untuk apa? Menyiram bunga, terus apa lagi? Memasak, oke, apa lagi? Ayo, air yang kalian digunakan untuk apa? Mandi, minum, kemudian apalagi mencuci, masak, dan lain sebagainya. Betapa pentingnya air ini untuk kehidupan manusia. Sekarang Sembilan tanya, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada air? Kekeringan, terus apa lagi? Tidak bisa minum, terus apa lagi? Tidak bisa makan.
Tidak bisa makan? Oke. Tidak bisa mandi apa lagi? Tidak bisa mencuci baju. Terus kemudian apa lagi? Nah, kekeringan dan hidup di dunia ini akan mati karena kekeringan, nggak ada air, nggak bisa minum, nggak bisa apa. Nah, di dalam air, ya, di dalam kehidupan ini, bagi pentingnya air itu sangat penting, sangat berguna bagi manusia. Nah, nanti kita akan belajar tentang siklus-siklus air. Siklus-siklus air itu ada macam-macam. Ada siklus pendek, kemudian ada siklus sedang, kemudian ada siklus panjang. Nah, nanti sebelum masuk ke sini, kita relax dulu. Nah, coba dari ini letakkan pensilnya. Kalian sudah siap mulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah ya? Tenangkan pikiran kalian, fokus untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba tenang, rilekskan tubuh kalian, pejamkan mata kalian, fokuskan kalian hari ini harus bisa belajar tentang air, bisa paham, harus bisa menjelaskan nanti kalau kemudian memberikan tugas. Coba kita hentikan dulu, kita fokuskan pembelajaran pada pagi hari ini. Pejamkan mata kalian, relax tubuh kalian, relaxkan, jangan tegang, yang santai saja. Oke, sudah. Sekarang buka pelan-pelan mata kalian. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Ya, oke. Sebelum ke materi, Wida akan melihatkan video ya, tentang siklus-siklus air. Kalian dengarkan, kalian nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ke dia. Betul ya? Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1 untuk muatan IPA, kompetensi dasar 3.8. Nah, materi yang kita pelajari adalah siklus air. Oke, bagaimana ya terjadinya siklus air? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah fungsi air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat hara, serta tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, air dapat bermanfaat untuk minum, membersihkan tubuh, tempat hidup beberapa jenis hewan, dan untuk produksi susu bagi hewan mamalia. Nah, sedangkan bagi manusia, air memiliki peranan dan manfaat yang banyak sekali. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan minum, untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci dan memasak, untuk membersihkan tubuh, untuk irigasi pertanian, bisa juga dimanfaatkan untuk jalur transportasi serta sarana rekreasi dan olahraga air. Air selalu tersedia di muka bumi. Air selalu tersedia di muka bumi karena air dapat mengalami siklus. Siklus air dapat disebut juga dengan daur air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Pada tahap penguapan atau evaporasi, air di muka bumi menguap karena panas matahari. Lalu uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Selanjutnya tahap kedua adalah pengembunan atau
kondensasi. Pada tahap pengembunan atau kondensasi, uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Selanjutnya, tahap ketiga adalah bentuk cairan atau pada dari kelembaban udara, atau disebut juga dengan tahap presipitasi. Pada tahap presipitasi ini, titik-titik air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, hujan es, atau salju. Oke, siklus air melewati beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Dimulai dari air di permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga melakukan penguapan yang disebut sebagai transpirasi. Hasil dari evaporasi dan transpirasi adalah uap air. Uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah dan ada juga yang menjadi air permukaan yang dapat menguap kembali. Agar lebih mudah memahami siklus air, kita akan membuat skema atau diagram air dari siklus air. Yang pertama, air di bumi mengalami penguapan atau yang disebut juga dengan evaporasi. Selanjutnya, uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kemudian, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi, di mana air hujan dapat terserap menjadi air tanah dan sebagian juga menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi. Kemudian air tersebut dapat mengalami penguapan atau evaporasi kembali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah amati tadi tentang bagaimana perjalanan air di bumi ini. Kira-kira bila tanya air di bumi ini bisa habis ya? Tadi kalian sudah melihat prosesnya. Di dalam proses siklus air itu ada siklus pendek, kemudian siklus sedang dan juga siklus panjang. Nah, kalau siklus pendek itu hampir sama dengan siklus sedang. Dia hanya sampai pada proses presipitasi. Okay. Tadi kan yang pertama apa? Proses yang pertama evaporasi. Terus yang kedua apa? Kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Terus yang ketiga infiltrasi. Nah, di dalam siklus ini, 3 siklus ini beda-beda ya. Ada siklus pendek. Siklus pendek ini hanya sampai pada evaporasi, kemudian peristiwa kondensasi, terus yang terakhir presipitasi. Terus Bu, bedanya apa dengan yang sedang? Nah, kalau yang sedang ini, tadi kan prosesnya dari air laut, air yang ada di laut, kemudian di sungai, kemudian di rawa-rawa itu terjadi penguapan naik ke atas ke atmosfer. Dan di dalam atmosfer ini dia terjadi penurunan suhu sehingga terbentuk titik-titik air. Nah, setelah terjadi titik-titik air ini tadi apa peristiwanya tadi? Kondensasi. Setelah terjadi peristiwa kondensasi, nah yang kalian rasakan suatu hujan, hujan turun itu rintik-rintik, itu namanya presipitasi. Nah, setelah peristiwa presipitasi ini, hujan turunnya kemana? Jatuh ke tanah. Air jatuh ke tanah, kemudian diserap kembali oleh tanah. Nah, Bu, yang diserap oleh air itu tadi perginya kemana kira-kira?
ke sungai, kemudian dialirkan ke laut. Itu prosesnya. Jadi tidak ada habisnya. Nonton ya. Nah, di sini tadi coba dilihat. Sekarang Bunda punya permainan benar atau salah. Kalian tebak sendiri. Nah, coba. Kalau Bunda punya soal seperti ini. Air dari permukaan laut, danau dan sungai menguap menjadi uap air karena panas matahari. Kira-kira benar apa salah? Benar. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, nama peristiwanya itu evaporasi. Benar apa salah? Yang awal tadi? Benar, ya. Terus, kemudian yang kedua. Uap air naik ke atmosfer, mendingin dan berubah menjadi tetesan air yang membentuk awan. Benar atau salah? Ayo, siapa yang jawab benar? Angkat tangan. Air dari uap tadi naik ke atas menjadi titik-titik air. Benar apa salah? Benar. Tadi kan dari proses evaporasi kan naik uapnya ke atmosfer. Dia terkena tekanan suhu dingin, jadinya dia menjadi bentuk-bentuk titik-titik air. Nah, itu namanya kondensasi. Nah, kalau bila punya pertanyaan seperti ini, air yang jatuh ke bumi kemudian diserap oleh tanah dan kembali mengalir ke laut, namanya infiltrasi. Betul apa tidak? Benar apa salah? Benar. Oke, ayo coba tadi diperhatikan ya. Nanti bisa pada coba nanti Bunda bagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 anak ya. Berarti Bunda bagi menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Nanti Bunda beri tugas kalian untuk yang pertama menceritakan kembali tentang terjadinya siklus air. Nanti kalian boleh tugasnya dalam bentuk tulisan atau kalian ceritakan. Terus kalian boleh gambar tadi proses dari proses apa namanya? Yang pertama evaporasi, terus kondensasi, presipitasi, kemudian infiltrasi. Kalian boleh gambarkan. Nanti Bunda beri lembar kerja tadi ya, RKPD. Nanti kerjakan di kelompoknya masing-masing. Bunda bagi kelompoknya, kelompok ini manajer Tiara ya. Nah, kelompok 1, 2, dan 3. Betul ya? Saya ya. Nah, coba sekarang silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul. Sini boleh, sini. Kursinya ditaruh sini nggak apa-apa. Sini. Terus ini kelompok 1 sini, Naira. Ini kelompok 2 sini. Ini kelompok 3. Kalian boleh menggambar kayak tadi proses terjadinya siklus air. Boleh menggambar atau kalian ceritakan kembali, boleh, silakan. Boleh, silakan disediakan alat tulisnya. Nanti sini kan? Iya, situ. Belakang. Sini enggak apa? Oke. Kalian boleh menggambar siklus ya. Nanti masing-masing kelompok Bunda minta untuk presentasikan di depan. Boleh, nanti perwakilan saja nggak apa-apa. Oke. Boleh kalian digambar? Digambar kayak tadi proses siklus air bagaimana? Dari evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, terus yang terakhir infiltrasi ya. Dibuat cerita boleh, dibuat gambar juga boleh, silahkan. Jangan lupa diberi identitas kelompok ya. Kelompok 1 Tiara, kelompok 2 Arum, kelompok 3 Sarsi. Dituliskan anggota kelompoknya.
Ya. Silakan dikerjakan. Jadi air di bumi ini tuh tidak akan habis ya, karena prosesnya secara terus menerus. Tadi kan pengertian dari siklus air sendiri itu apa tadi? Apa? Proses perputaran air pengaruh itu terus menerus dari bumi ke atmosfer, terus kemudian kembali ke bumi, itu namanya siklus air. Kalian sudah gambar. Nanti kalau bisa dimaknain ya. Kalau hidup di dunia ini tanpa air susah sekali ya. Tidak bisa minum, tidak bisa nyuci. Nanti silakan diwarnai. Nanti salah satu kelompok boleh presentasikan di depan, kalian ceritakan kembali tentang proses siklus air. Ini buat cerita. Dibantu ya, saling membantu ya, saling kerjasama. Ada yang nanti mewarnai, ada yang membuat polanya dulu kalau yang menggambar. Gambar sebisanya nggak? Kalau transpirasi itu ini ya, proses penguapan dari tubuh-tubuhan yang ada di lingkungan kita, itu namanya transpirasi. Dia akan juga akan berubah uap dan kembali ke atmosfer lagi. Nanti ditulis prosesnya ya. Prosesnya evakuasi bagaimana kalau yang menggambar. Untuk yang proses tumbuhan itu nanti tulisnya sekalian
enggak? Boleh enggak? Boleh diikutkan nggak apa-apa. Terus ada proses berkelanjutan, nggak ada habisnya gitu terus prosesnya. Jadi terus prosesnya misalnya ini laut ya, ini laut, terus uap air naik ke atmosfer, namanya evaporasi. Terus nanti proses turunnya hujan itu ditulis apa? Presipitasnya ini. Boleh dihias, kalau yang gambar boleh dihias menarik mungkin, kasih hiasan nggak apa-apa. Kalau yang mewarnai, ini diwarnai degradasi boleh. Kalau jalan untuk gambar seperti ini, dari proses evaporasi air laut naik di bawah air terus ya jadi awalnya terkena tekanan dingin ya kan. Nah ini tidak jadi dia langsung terjadi apa kondensasi. Nah karena ada angin yang dingin yang dan tekanan yang hebat, dia akan ini mengubah yang padat, dan akhirnya dia ya jadi deterjen air. Setelah menjadi deterjen air dia sebenarnya ke tanah. Setelah ke tanah, setelah olah tanah kembali kan. Setelah olah tanah kembali dia mengalir ke aliran sungai begitu terus berakhir ke laut. Nggak ada habisnya. Nggak apa-apa, sebisanya kalau mau gambar boleh. Dibuat paul mandi boleh silakan. Ya, nggak apa-apa. Kalau kalian masih bingung, boleh lihat ini ada ini proses siklusnya. Kalau ini siklus pendek ya, sampai
proses evaporasi ke presipitasi. Kalau yang sebelumnya tadi sampai infiltrasi, dia diserap kembali oleh tanah dan mengalir ke lautan. Ini jelaskan. Ini siklus panjang ya. Nanti kalian presentasikan di depan. Kalau ada yang masih perlu dipahami, boleh bertanya ke yang presentasi. Oke? Teruskan nama kelompoknya. Sudah. Ya, boleh dibuat seperti itu boleh. Ya. Nanti kalau ini kan dingin, nah terus jadi detik-detik jadi air gitu, terus gimana prosesnya? Terus dari tanah dan kembali ke siklusnya seperti itu. Itu sih kelompoknya nanti. Tidak apa pelajaran kelompok negara masing-masing. Selesai dulu ini. Tadi masih tanya ini. Ya apa? Sudah, namanya Tera sudah? Sudah dikasih nama? Sudah selesai? Oke, nomor 1 sudah ya? Nanti siap maju? Ya. Kelompok 2 sudah selesai belum? Kelompok 3? Silakan dilanjutkan dulu.
Ini gunungnya, itu aliran airnya, sungai. Nanti bisa dijelaskan ya. Ini sudah tinggal warnanya. Ini aliran airnya. Nanti kalau sudah presentasi, tanya jawab, silahkan yang mau bertanya silahkan. Dan bila lagi soal informasi. Tiara boleh tanya apa Indra atau apa atau Tiara boleh tanya ke orang lain apa yang ditanyakan tentang siklus air ini. Oke. Kenapa? Ya, terlalu banyak. Ini selesai dulu. Bagus. Berarti tinggal nomor 2 ya. Nanti bisa berlangsung ya. Itu di sini tangannya lautan. Kita diberi keterangan. Nanti ini bisa diberi keterangan di tanah, laut, dia bisa membedakan laut ke laut kemana. Nah, diberi keterangan
Ini taruh di sebelahnya kita awan. Lima menit lagi ya. Ini loh. Ini ada suara hijau-hijau tuh. Itu belum. Ini dikasih warna hijau. Jika mau kalian warnanya apa boleh. Harus itu warna gunungnya hijau boleh. Agak kekeringan karena ini musim Agustusan tuh boleh, silakan. Daunnya agak kuning bu karena kekeringan boleh. Nanti yang atasnya harus semua ya. Tinggal bapak tua sebentar. Selamat di Oke, kalau sudah, silakan nanti kelompok 1 apa kelompok 2 dulu apa kelompok 3 dulu yang maju. Kelompok 1 siap? Siap. Tunggu naik sebentar ya, baru ke kamar mandi sebentar. Diselesaikan yang kelompok 2 sudah selesai nih. Gak apa-apa. Udah siap ya? Kelompok 1. Iya, maju bareng. Iya. Iya. Atau mau kelompok 2 dulu yang maju? Kelompok 3. Dan nanti 2 kelompok saja yang maju ya. 2 kelompok saja nanti kelompok 1 boleh, kelompok 3 juga boleh. Silakan maju kelompok 1. Silakan jelaskan tentang siklus air. Diceritakan kembali tentang terjadinya siklus air. Ini berupa silakan. Ya, silakan. Sini agak masuk. Silakan yang lain mendengarkan ya. Nanti kalau ada yang belum pahami, sekalian boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia. Perkenalkan nama saya Nadi. Perkenalkan nama saya Bina. Perkenalkan nama saya Maida. Di sini kami akan
siklus air. Siklus air adalah proses berkelanjutan di mana air bergerak melalui berbagai bentuk dan lokasi di bumi dan atmosfer. Berikut adalah tahapan utamanya secara singkat. 1. Penguapan atau evaporasi. Air di permukaan laut, danau, dan sungai menguap menjadi uap air karena panas matahari. Tanaman juga mengeluarkan uap air melalui transpirasi. 2. Kondensasi. Uap air naik ke atmosfer, mendidih, dan berubah menjadi tetesan air yang bentuk awan. 3. Presipitasi. Tetesan air dalam awan menjadi cukup berat dan jauh ke bumi sebagai hujan salju atau bentuk presipitasi lainnya. Infiltrasi dan Infiltrasi ya, infiltrasi. Infiltrasi dan aliran permukaan air dan batu ini meresap ke dalam tanah atau infiltrasi atau mengalir di permukaan menuju sungai atau danau. Aliran permukaan. 5. Perkolasi. Air yang meresap ke tanah bergerak ke lapisan tanah yang lebih dalam, membentuk cadangan air tanah. 6. Kembali ke laut. Air dari sungai dan danau akhirnya mengalir ke laut dan siklus dimulai lagi dengan penguapan. Siklus ini berulang terus-menerus, mendukung kehidupan dan membantu mengatur iklim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Sebentar, jangan kembali dulu. Nanti tanya jawab bersama teman-teman yang lain. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya boleh. Tanya apa saja. Ayo bertanya coba apa? Apa yang akan terjadi jika dunia tidak ada air? Nah, apa? Jadi Tifa, ya apa tadi? Apa yang akan terjadi bila di dunia ini tidak ada air? Ayo, jawaban kelompoknya Tiara apa? Tadi kan kelompoknya Tiara sudah menjelaskan ya tentang siklus-siklus air. Siklus air itu apa? Kemudian prosesnya bagaimana? Jadi tanyakan kelompoknya Rifa, apa yang akan terjadi jika di dunia ini tidak ada air? Ayo coba silakan dijawab. Mengalami kekeringan, terus susah mencari air bersih, terus apa lagi? Makhluk hidup yang akan terjadi pada makhluk hidup apa? Ya, tumbuhan juga, tumbuhan, manusia, kemudian hewan dan sebagainya lainnya. Apa yang akan terjadi pada mereka? Akan musnah atau akan mati. Oke, boleh. Oke, bisa diterima jawabannya? Bisa? Oke, silakan. Ada yang lainnya kelompok ini kan? Saksi. Apa manfaat air untuk hewan? Nah, manfaat air kan tidak hanya untuk tumbuhan dan juga manusia, tapi yang ditanyakan saksi, manfaat untuk hewan sendiri apa? Untuk minum dan membersihkan sidan. Oke. Ya? Ada yang tanya yang lain? Ada yang tanyakan? Tidak ada kelompok 2? Gak ada yang bertanya? Oke. Selamat datang buat kelompoknya Tiara. Terima kasih Tiara. Silakan. Nanti bisa dikumpulkan ininya. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan lanjut ke kelompok selanjutnya yang mau maju. Kelompok 3, kelompok 2 belum ini. Kelompok 3 dulu gak apa-apa. Ya, silakan maju kelompok 2. Kelompok 3. Mau maju? Kelompok 2. Ayo, maju. Kelompok 2. Apa kelompok 3? Kelompok 2 dulu ya, silakan maju. Ya, silakan bacakan hasil presentasi. Oke, gambar. Silakan ya. Salam dulu. Ayo Arif. Atau Rina boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafika. Perkenalkan nama saya Rina. Perkenalkan nama saya Ali. Perkenalkan nama saya
Jelaskan proses dari siklus air. Jadi ini ya. Jadi proses evaporasi ini air laut yang menguap, gitu kan? Nah, terus kemudian terjadi proses kondensasi. Ayo, Rina nggak apa-apa. Jelaskan singkat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak bisa takut, nggak apa-apa. Ayo, Tan. Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jelaskan. Damai. Ayo, silakan deh. Sebisanya aja, sebisanya. Proses terjadinya siklus air dimulai dari di sini dari evaporasi, terus kemudian naik uap air naik ke atmosfer yang menjadi terus kemudian air turun ke bumi dengan melalui peristiwa apa tadi? Terus kemudian air turun ke bumi diserap oleh tanah, terus kemudian terjadi diserap oleh tanah dan mengalir ke sungai atau laut melalui proses apa? Infiltrasi. Ini dijelaskan dengan gambar ya. Jadi penjelasannya nanti lebih lengkap lagi bisa dituliskan. Oke. Jadi pernyataan ke kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ya kan? Atau Bella atau siapa silakan. Satu pertanyaan saja nggak apa-apa. Nanti karena dengan waktu kelompok 3 belum ya. Boleh tanya apa? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2, terima kasih. Ya, taruh sini dulu jawabannya. Oke. Kemudian untuk kelompok 3 terakhir. Oke. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva. Saya kami di sini akan menjelaskan tentang siklus air. Air laut menguap menjadi evaporasi lalu menjadi awan panas yang dinamakan kondensasi. Terus dia tekanan dingin, tekanan suhu, terus akhirnya Menjadi infiltrasi. ayo ini yang ini presipitasi. Terus kemudian jadi air dan yang diserap oleh permukaan tanah. terus Lalu mengalir ke air sungai. Lalu ke air laut. di air hasil berakhir di lautan dan proses itu berulang terus ya. Dari proses evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi dan terakhir infiltrasi. Prosesnya itu terus siklusnya. Oke. Silakan ini disajikan dalam bentuk gambar ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Tiara, Rina atau Arum silakan bertanya. Enggak apa-apa. Tanya apapun silakan. Enggak ada? Tidak ada yang bertanya? Sudah? Cukup jelas? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih partisipasinya. Iya, salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Ini hasil karyanya ada yang berupa gambar dan juga dalam bentuk cerita ya. Nah, jadi kalau itu juga gambar. Nah, dari penjelasan teman-teman kalian tadi sudah bisa dipahami ya prosesnya akan berbentuk gambar lebih mudah ya hasilnya ya, lebih mudah untuk dijelaskan. Nah, selanjutnya sebelum kita
ke kegiatan selanjutnya, Widya minta kalian mengerjakan soal evaluasi dari pemilihan. Oke, tadi coba Widya ulangi lagi. Tadi proses siklus akhir itu yang pertama apa, Cak? Evaluasi. Terus yang kedua Kondensasi. Yang ketiga Presifikasi. presifikasi. Terus yang terakhir apa? Infiltrasi. Itu peristiwa dari siklus air. Nah, siklus air itu ada 3 jenis ya. Yang pertama siklus pendek. Terus yang kedua siklus sedang. Yang terakhir siklus panjang. Kalau siklus pendek tadi tidak melalui infiltrasi, hanya sampai presipitasi. Kalau siklus panjang sampai berakhirnya ke laut lagi, yang dinamakan apa tadi? Proses penyerapan air dari permukaan tanah menuju ke sungai dan laut, namanya apa? Infiltrasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak? Siap mengerjakan soal evaluasi? Siap ya? Oke. Bila kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal evaluasi, nanti kalian jawabannya boleh dituliskan di belakangnya. Jangan lupa diberi nama, identitas. Ya, silakan. Jawabannya ditaruh di belakangnya ya. Soal evaluasinya, menurut kamu apakah air di bumi ini akan habis? Nah, tadi sudah kita jelaskan. Kira-kira bisa habis tidak air yang ada di bumi ini? Yang kedua, ada 4 tahap dalam siklus air. Di antaranya evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan sublimasi. Setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Sertakan juga alasannya. Ayo, ada yang belum dapat? Nah, di situ yang nomor 3, coba kamu prediksikan apa yang akan terjadi jika salah satu tahapan dalam siklus air terganggu. Kira-kira kalau tidak melalui kondensasi bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kamu jelaskan dulu. Ya. Terus nama apa ini boleh, panjang boleh. Tuliskan nama aslinya ya. Yang nomor 4, menurut kamu apa yang akan terjadi kalau tidak ada siklus air? Ini di belakangnya, dituliskan di belakangnya. Waktunya 10 menit ya. Bertanya, Bu boleh urut dijawabnya boleh, atau Bu tak urut boleh soalnya nanti ada penamalannya ya. Boleh menghadap ke depan lagi boleh.
biasa digambar ini aja. Yang terakhir itu kalian diminta untuk menggambarkan proses kejadian siklus air, tapi yang singkat saya nggak apa-apa. Yang di bawah. Tidak sih apa? Misal buat waktu itu terus singkat aja nggak apa-apa. Tidak harus yang penting ada prosesnya, ada ini. Jadi proses peristiwanya ya dari evakuasi, dari awal koordinasi dan lain sebagainya. Tidak bisa kalau proses jadi proses siklus air yang berkelanjutan terus menerus kita tidak bisa. Ya, sudah dikumpulkan, belum silakan dilanjutkan. Biasa sederhana aja. Kenapa? Iya, sederhana aja. Iya. Ya sudah, dikumpulkan. Yang belum bisa dilanjutkan dulu apa?
Ya. Kenapa? Oke. Ya, teman-teman yang lain belum? Sudah ada? Ya, nggak apa-apa gitu. Jelas sudah? Iya tidak? Sudah semua? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke. Untuk kegiatan hari ini nanti sudah kita jelaskan ya. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Terus manfaat air untuk kehidupan. Nah, untuk pelajaran selanjutnya nanti ini siklus airnya sudah selesai. Kembali ke bab selanjutnya yaitu ekosistem. Nanti kalian persiapkan untuk minggu depan kalian belajar tentang ekosistem ya. Sebelum kita penutupan pada pagi hari ini biar lebih semangat ya, kalian berdiri semangat, kita nyanyikan sudah semua semangat ya.
hari ini? Sudah paham semuanya? Nanti kalian belajar lagi ya di rumah ya. Persiapan nanti kalau tes di setengah semester. Oke ya? Oke. Kita silakan pimpin berdoa untuk pulang. Monggo. Kids say that. Okay. Are you ready to pray? Yes, I am ready. Let's pray. Begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Kepada guru hormat, selamat siang Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Nanti pulangnya hati-hati di jalan, jangan sepeda nggak usah ngebut ya. Sampai rumah istirahat, makan siang. Kalau mau nanti lihat nakal silakan. Ya. Terima kasih. Silakan. Tapi Rafian. Iya. Silakan namanya Tiara dan juga Linda.